Pendidikan anak usia dini merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan sumber daya manusia sepanjang hayat. Hal ini selaras dengan Sustainable Development Goals atau SDGs yang menyebutkan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini merupakan bagian integral dari pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan Peta Jalan Pendidikan Indonesia tahun 2025 sampai 2045 oleh Bappenas yang menyebutkan pentingnya PAUD sebagai landasan transformasi pendidikan dengan menekankan pada pemerataan akses, peningkatan mutu layanan, serta pembentukan kompetensi dasar dan fondasi karakter anak sejak dini. Kebijakan ini diperkuat dengan sejumlah dasar hukum untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan anak usia dini yang merata dan bermutu, di antaranya melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025 sampai 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 sampai 2029. Menyikapi pentingnya PAUD, pemerintah terus mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menghadirkan layanan PAUD yang bermutu guna menunjang implementasi wajib belajar PAUD 1 tahun prasekolah. Untuk itu, diperlukan strategi percepatan dan perluasan kebijakan dengan perencanaan yang matang agar dapat berjalan tepat sasaran, setidaknya melalui 3 hal utama yang menjadi prioritas. Strategi pertama adalah perluasan akses. Strategi ini harus memprioritaskan pengembangan PAUD secara kontekstual, terutama menyangkut aspek pemerataan, keadilan, dan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Perluasan akses terhadap layanan PAUD haruslah bersifat inklusif yang merata dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat. Artinya, setiap anak diterima, dihargai, dan didukung agar dapat mencapai potensi terbaiknya, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, perbedaan latar belakang, kemampuan, dan kondisi sosial ekonomi. 5 strategi berikut dapat dilakukan untuk memperluas layanan pendidikan 1 tahun prasekolah. 1. Layanan PAUD SD 1 atap. Melalui layanan PAUD SD 1 atap, anak-anak dapat mengikuti pendidikan pada level PAUD di dalam lingkungan sebuah SD, sehingga memperkecil jarak psikologis dan fisik antara kedua jenjang pendidikan tersebut. 2. Pembangunan unit satuan baru atau USB. Pembangunan USB PAUD merupakan strategi jangka panjang untuk memastikan keberlangsungan akses anak terhadap layanan PAUD terjamin. 3. Perluasan kewenangan layanan PAUD. Strategi ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan akses PAUD, terutama di wilayah yang belum memiliki layanan untuk anak usia 5-6 tahun. Melalui strategi ini, PAUD non-formal dapat menambahkan program setara TK yang sesuai dengan standar nasional PAUD dan tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku, serta tetap memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan pemerintah. Keempat, penegerian PAUD. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat peran negara agar lebih efektif menjamin akses layanan PAUD yang terjangkau bagi seluruh anak, juga sebagai upaya penting dalam penjaminan mutu layanan PAUD secara merata. Kelima, penambahan ruang kelas baru atau RKB. Strategi ini menjadi prasyarat utama untuk menjawab tantangan keterbatasan daya tampung di satuan PAUD, terutama di daerah pedesaan, wilayah 3T, serta kawasan padat penduduk. Selain strategi yang telah disebutkan di atas, terdapat pula beberapa strategi afirmasi yang dapat dilakukan, terutama bagi masyarakat rentan di daerah khusus. Antara lain, 1. Guru PAUD kunjung. Melalui strategi ini, guru PAUD secara aktif mendatangi anak-anak di lingkungan tempat tinggal mereka untuk memberikan layanan pendidikan. 2. Alat permainan edukatif atau APE dan perpustakaan keliling. Strategi ini adalah layanan penyediaan APE dan bahan bacaan yang dilakukan secara bergerak, menggunakan sarana transportasi untuk menjangkau anak-anak, pendidik, dan masyarakat, khususnya di daerah yang sulit terlayani. 3. Program Indonesia Pintar atau PIP. Strategi ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk meningkatkan akses dan partisipasi anak di PAUD. Keempat, program kelas rangkap. Strategi ini memungkinkan satu pendidik menangani anak usia PAUD
5-6 tahun, dan siswa SD kelas awal, kelas 1 dan atau 2, secara bersamaan dalam satu ruang belajar. Terdapat 4 strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan 1 tahun prasekolah, di antaranya 1. Akreditasi. Strategi ini merupakan bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. 2. Kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia unggul sejak dini. 3. Tenaga pendidik. Melalui strategi ini, diharapkan guru PAUD tidak hanya memenuhi standar kualifikasi formal, tetapi juga mampu meningkatkan kompetensinya dalam memfasilitasi pembelajaran. 4. Penerapan layanan PAUD holistik integratif atau PAUD HI. Strategi ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak dasar anak usia dini secara menyeluruh yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, dan pengasuhan. Strategi ketiga adalah penguatan tata kelola. Agar kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran, aspek tata kelola perlu diperkuat. Adapun strategi penguatan tata kelola mencakup 3 hal, yakni 1. Penguatan kebijakan dan regulasi. Sinkronisasi regulasi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dilakukan. PAUD merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah, sehingga anggaran dan kebijakan PAUD pun menjadi bagian yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. 2. Penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Kolaborasi antar sektor menjadi kunci, karena satu kementerian saja tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan anak secara holistik. 3. Penguatan kapasitas dan dukungan anggaran. Perlu dikembangkan skema pendanaan alternatif melalui kemitraan lintas sektor. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem PAUD yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan secara nasional. Kini saatnya kita bergerak bersama. Wujudkan wajib belajar PAUD 1 tahun untuk setiap anak Indonesia.